الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين صدق الله العظيم. Pertama sekali senantiasa kita yang mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad yaitu Alkitab ma huwa yaqra'u, selalu yang dibaca oleh Muhammad itulah kitab yang kita pedomani untuk keselamatan dunia maupun akhirat. Dan juga Al-Quran itu qayyiman liyundira ba'san syadid, sebagai bimbingan atau peringatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, wa yubasyiral mu'minin, dan juga Al-Quran itu sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, dan Allah akan melimpahkan seluruh kebaikan maupun di dunia maupun akhirat. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, seterusnya kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang dirahmati Allah. Hormatan Tuan kepada Tunku Raja Imam Syekh dan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah pada hari yang berbahagia ini, mengenal jati diri insan yang sebenarnya. Hendaknya manusia mengenal diri jati, siapakah manusia yang sebenarnya. Hadirin yang terhormat, yang pertama yang semestinya dilakukan oleh manusia untuk kesempurnaan amal dunia dan akhirat, yang pertama sering mungkin kita dengar yaitu amanu. Apa yang maksud dengan amanu? Kita percaya kepada Allah maupun zahir dan batin. Yang kedua untuk kesempurnaan manusia yaitu wattaqau, artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan yang ketiga yaitu beramal, yaitu amal yang saleh, artinya amal yang memenuhi syarat dengan rukun, insya-Allah pasti amal kita akan diterima oleh Allah. Hadirin yang terhormat, pada hari ini kita mengupas jati diri insan yang sebenarnya. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Tur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biiman. Artinya orang yang beriman, mereka yang beriman, para nabi dan para rasul. Wattaba'hum dzurriyyatuhum biiman, dan diikutkan akan mereka itu oleh keturunan-keturunan mereka bil iman,
Artinya hadirin yang terhormat, orang yang berimannya dipegah oleh Allah wa taba'hum, gepikut karena indatu ketayo, karena nek ketayo, karena dasar orang yang beriman kepada Allah, tentunya zuriyah-zuriyah, keturunan-keturunan daripada orang beriman itu pasti akan diikutkan oleh Allah dengan beriman. Nekalan hadirin yang terhormat, setiap orang musyrik tamang Islam nya wajib mengucapkan 2 kalimah syahadat. Minimal takun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kalimatnya menyatakan kesungguhan di dalam hati kita bahwanya saya Allah itu hadir di hati kita. Yang kedua, kita menyatakan kesungguhan di hati kita bahwasanya Rasulullah itu panutan yang kita ikutkan. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, semuanya tabi kepada Muhammad bin Abdullah yang dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kafirnya wajib syahadat, bahkan karena baknek ji, bain datu ji belum pernah terbayang dalam hati dan jiwanya. Walaupun tubuhnya bersih, tetapi jiwanya, etikatnya masih musyrik, masih kotor, maka dipegleh oleh Allah Ta'ala dengan 2 buah kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Manusia itu sudah sempurna, bagaikan seorang lahir daripada kedua ibu bapa. Alhiqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan mereka itu. Artinya karena posisi orang syrik yang beriman, Allah akan hubungkan kepada mereka itu cucu-cucu, akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga, dzurriyyatahum, yaitu ubena keturunan umat Nabiullah Adam alaihissalam. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sungguh Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah mengurangi amal kebaikan keturunan daripada Adam, min amalihim, daripada amal yang dikerjakan, baik amal itu wajib, amal itu sunat, dan amal-amal dan lain-lain sebagainya. Minan syai', daripada sesuatu. Hana gepupurung oleh Allah amal yang diamal oleh orang syrik kita maupun keturunan-keturunan kita, hana gepupurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gepegah dapat hayat yang lain 1 banding 10, 10 banding 100. Yang menunjukkan Allah Ta'ala lebih plus kepada umat Muhammad. Sekali dia berbuat kebaikan, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain ketimbang umat-umat yang lain. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, amalnya sedikit, ibadatnya sedikit, sungguh segala kekurangan, tapi kualitas ibadatnya lebih besar, lebih oleh Allah ketimbang kepada umat-umat yang lain. Maka saya sungguh berbahagialah umat akhir zaman, umurnya pendek, kualitas ibadatnya lebih besar ketimbang umat-umat yang lain. Ulu amrim bima kasabarahin, tiap-tiap sesuatu bima, apa yang dia usahakan, kasabarahin, karena orang syrik kita yang beriman, indatu kita yang beriman, rahinon, agak urung pegala kan, ya peduk borok dia bak gade, yuk peng, diikat. Tanya ada peduk peng bak bajak gade, ikat padu Honda katanya 2 juta. Nya hijuk peh 2 juta. Hijuk paling kurang 8 juta. Menantit gerahan diikat karena indatu katanya, nek katanya. Nah beribadat dasar, maka gikat bak cucu Adam, pasti manusia itu akan mengikut jejak daripada kedua orang tuanya.
Hadirin yang terhormat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Imam Al-Nawawi berkomentar. Katanya sering tadi hadirin yang terhormat, Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah mujtahid fatwa. Munyo istilah keun bahasa kitab le Imam Syafi'i goknya laju. Mujtahid fatwa dua roh hana lebih. Yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Imam Rafi'i. Dibanekeun oleh Imam Nawawi, setiap bayi yang lahir daripada rahim orang beriman, pasti mereka itu akan ditempatkan oleh Allah dalam syurga Jannatul Na'im. Setiap bayi yang lahir daripada orang beriman, maka Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Muslim, maka dipedu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Jadi hadirin yang terhormat, memang iman itu mudah untuk kita ucapkan. Semua orang mengaku beriman, tapi belum tentu untuk menyempurnakan keimanan. Jadi bauronyo hadirin yang terhormat, taneu ekna jati diri insan yang sebenarnya untuk kita renungi bagaimana kesempurnaan iman kita. Yang pertama, ulama kali ketulis untuk menyempurnakan iman katanya, yang pertama yaitu tahalli. Sering tadi dalam ilmu tasawuf disampaikan oleh guru-guru kita, yang maksud dengan tahalli ialah paling simple dan pendek yang kita rungi, kita amalkan. Tahalli mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji, baik taat lahir maupun taat batin. Tentunya hadirin terhormat, bila kita lakukan hal-hal yang demikian, insya-Allah iman kita akan sempurna. Tahalli ubena seluruh amal kebaikan taisi, ubena seluruh amal tersempurnakan. Yang kedua yaitu tajalli, takhalli. Yang kedua yaitu takhalli untuk mengenal jati diri insan yang sebenarnya. Takhalli membersihkan diri kita daripada sifat-sifat maksiat, baik maksiat itu lahir, baik maksiat itu batin. Kalaulah maksiat lahir, tentunya akan dilihat oleh keseluruhan umat manusia. Tetapi ada satu kemaksiatan batin kita, pasti Allah akan kita mengetahui. Jadi kemaksiatannya jiwa kita yang kita rasakan, mungkin manusia yang lain tidak mampu untuk mengenalnya. Yang ketiga hadirin terhormat yaitu tajalli, untuk kesempurnaan diri insan, yaitu tajalli. Apa yang maksud dengan tajalli? Yang kalih tapubun ibadat hura di malam 5 waktu. Artinya memperoleh kenyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan rasa, dengan ibadat bermacam salat, puasa, zakat dan sebagainya yang kita lakukan hadirin terhormat, terasa kelezatan dalam beribadat katanya. Kalaulah kita rasakan, tentunya pasti kita akan memperoleh kenyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya hadirin yang terhormat, walladzina amanu, untuk menyempurnakan iman. Yang pertama, iman itu untuk sempurna, maka kita harus menyempurnakan ilmu tauhid, ilmu keyakinan kita, ilmu di diri kita, yaitu pondomen diri kita ya. Jadi pondomen yang pertama etika 20, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus bak Nabi, yang wajib bak Nabi put, yang harus put, yang harus bak Nabi satu, yang harus juga ia dimiliki oleh Allah Ta'ala, yaitu satu. Yang andai kata kalih tak lakukan, ini obek mumada dengan etika 20, etika 50, maka kita tak sempurnakan etiket-etiketnya supaya iman kita yang mantap. Kebiasaan tanya hadirin terhormat, boh seluruh kita boh ulun tuan mubadah tak depu kathik nan.
Padahal ilmu tauhid ilmu wa Allah Taala. Munyo hantep syarat hantep rukun, nyo han sempurna dawa walaupun dawa. Memang kepua tanya oleh malaikat, tetapi tanya belum sempurna untuk kita jalankan. Hadirin yang terhormat, dipegah oleh Rasulullah SAW dua kesedihan yang dialami oleh umat manusia setiap manusia sudah masuk dalam kubur. Dua buah kesedihan. Yang pertama kesedihan sama sekali tiada amal kebajikan. Padahal potensi banyak sekali ilmu pengetahuan yang tempat kena tuntut, baik di masjid, di pesantren, di manasah, di balai pengajian, semuanya ada potensi-potensi tersebut, tapi kita biarkan berlalu. Tapi kita hana keinginan untuk menyempurnakan amal diri kita. Tak kita kamu mada semayang juro matang 5 waktu, hana pre tak ubah masjid dan ho tajak ho masjid nyan kau mada nan. Tapi kita nyan agama nan kau mada belum sempurna. Hadirin yang terhormat. Yang kedua kesedihan yang dialami oleh manusia, kurang amal kebaikan. Tak semayang na dumpuna. Padahal waktu diperiksa oleh Allah Ta'ala sedikit amal kebajikan. Itu kesedihan. Tak melong sedekah hotel dunia, tak semayang ngajut, tak loyak but. Jadi tak jauh kesimpulan mandung bertengok dalam hal kekurangan. Tapi bauronya hadirin terhormat, sama-sama kita untuk menyempurnakan ibadat yang kana. Mari kita lestarikan, semoga amal dan iman kita yang sempurna. Yang kedua hadirin terhormat, untuk menyempurnakan iman, yaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini sangat penting. Harus kita mengetahui seluk dan beluk. Baik dah pukul bertanya hari makruh mubah mantap. Tapi banyak ilmu-ilmu yang tersimpan dalam ilmu fiqh. Di antaranya salat. Bagaimana salah sabah lu pegah contoh mantap. Di saat kita takbir Allahu Akbar, maka dalam ilmu fiqh itu mengatakan yang kita baca kalimat takbir itu harus terdengar oleh dua telinga kita. Jadi andai kata di saat kita nyatakan Allahu Akbar, ini yang normal yang ada pegang. Hana tapu pegangnya berjarak. Yang mengatakan di sini disyaratkan takbiratul ihram harus kita mengetahui dan harus kita amalkan dan harus kita mengetahui apa yang kita baca. Menyanyian hadirin terhormat, berarti seluruh salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hakikat takbiratul ihram, seluruh perkara yang halal, seluruh perkara yang halal di luar salat, di saat kita masuki dalam salat, semua kegiatan yang halal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkecap, minum, makan, berbicara, itu barang yang halal. Tapi di saat kita dalam salat, semua kegiatan itu diharamkan oleh Allah, kecuali yang sudah ditentukan oleh syarat dan rukunnya, baru kita sempurna amal kita. Maka hadirin terhormat, perlu kita untuk mendalami ilmu fiqh. Yang ketiga, untuk menyempurnakan diri jati insan yang sebenarnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu rasa, ilmu perasaan antara diri kita dengan Allah. Apakah selamanya kita akan dilindungi oleh Allah? Kemana saja kita pergi, pasti Allah Ta'ala akan hadir di dalam jiwa kita. Hadirin yang terhormat, nona sebuah contoh fenomena yang terjadi. Seorang guru memberikan pelajaran kepada seorang murid. Gemahai anak murid oleh guru. Murid A dan murid B. Gekun bak murid A nyopat mano ikah sabah, ya lang gunongnya ya thi manoknya. Kaiman. Gemahai anak B, guna anak A. Jo ikah manok sabah ya thi be na urang mengkala muthira dalam gunongnya. Ijak manok dengan fikir li anak A ikalan. Hana urang muthira dalam gunongnya. Jithi je manok. Wah ikau taku putuk. Kalinya ni cak mana oleh anak B. Watai jikalan hana manusia timung barat atas miuk hana. Ithi ju manaknya hadirin terhormat. Ya, hana urung kala ithi. Puah depak gure.
kaluh gure kaluh long thi manaknya pakan kathi kah manaknya wate ne pegah bono hana urung kalon hana mung siam siro long kalon tuput mandum maka long thi bereh mohe dane be ikah pakan hana kathi manak padahal ku thi manak bono mono gure wate long kalon bono timur ngan barat hana manusia tetapi long yakin long rasa dalam jiwa long pasti Allah Ta'ala akan bergetar dalam jiwa long maka bakwatenya long hana jadeh long fi manaknya karena kebesaran Allah Ta'ala hadir dalam jiwa kita nyo ke harian terhormat gepegah di urung-urung jamun hakikat ilmu tasawuf kita rasakan bagaimana diri kita nyo dengan Allah Ta'ala bisa kita tasbihkan bisa kita tamsilkan seorang ayah lagi kita nyo dengan pengantin Tanya seorang lako, sirotu seorang istri. Bagaimanalah rahasia antara suami dan istri? Itulah rahasianya. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya untuk menyempurnakan kesempurnaan iman. Yang pertama kemauan. Yang ketiga kemampuan. Dan yang ketiga yaitu keikhlasan. Kemampuan yang pertama benar kemauan. Nah keinginan katanya untuk menuntut ilmu. Nah keinginan katanya untuk sembahyang. Menyona keinginan katanya untuk salat. Hana perle urang lain yak pegah yak ceramah. Habis patri mentang. Tapi kemauan diri kita. Nah kemauan katanya untuk menyempurnakan iman. Nah kemauan beri kita untuk menyempurnakan ilmu. Pasti akan tercapai. Yang kedua yaitu kemampuan. Perlu kepada harta, benda, materi dan sebagainya. Perlu juga makan, minum. Kemampuan karena tente kemauan akan timbul. Yang dasar jih benar yaitu kemauan diri kita yo. Ate kita yo item. Monyo jitem ate. Tente hartanya akan na. Yang ketiga yang terakhir yaitu keikhlasan. Nyo yang pertama arti hakikat daripada keikhlasan ibadat yang ubud tapi karena yakin pasti amal itu akan berkembang biak banyak le tapi menyokan dasar keikhlasan daripada puput amal hadirin terhormat amal yang tinggi hana pre cula celo ta ibadat kepada Allah tapi kurang kepedulian keikhlasan maka amal tersebut menjadi sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat. Para ulama mentafsirkan tentang anak seorang musyrik yang meninggal sebelum balik. Dalam halnya hadirin yang terhormat heboh pendapat ulama. Munyo anak Islam yang meninggal matang ubud tabikna hukum kepada kedua orang tuanya. Munyo orang tua jih beriman tente anak pasti akan beriman. Orang musyriknya anak med yang mati musyrik heboh kategori pendapat para ulama. Nyo mandung pendapat-pendapatnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pasti mengatakan orang itu tidak betul. Mandum semuanya ala hudam mir rabbihim. Semuanya mereka itu berpendapat di atas ilmu, di atas keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qalal kathirun minan nar. Yang pertama seorang bayi musyrik yang mati sebelum balik finnar tabakna li abaihim. Karena dipikut ba urun syikji. Walaisa bimukallaf walaupun hana mukallaf. Golong balik. Temang kena disebut halih kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunianya fa'abawahu yang meyahudikan Nasrani dan Majusi itu kedua orang tuanya. Nya hadisnya 40. Jadi seluruh ulama berpendapat ulama kafirun seorang bayi musyrik lahir tanpa bersebelum balik dia mati masuk neraka tabakna biimak karena tak berikut kedua orang tuanya dan cicit dan keturunan-keturunan mereka.
Yang kedua, hadirin terhormat, baik musyrik yang mati wa tawaqquf ta'ifatun minhum, terhenti mereka itu di atas kesucian. Pukul pertama oleh Allah dalam syurga, pukul Allah pertama dalam neraka. Nyo hanya satu pendapat yang mengatakan demikian, tapi berikan oleh Allah kesucian mereka itu. Yang ketiga, hadirin terhormat, ulama muhakkik mengatakan, diceritakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa khabara Nabi Ibrahim alaihissalam hina ra'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika Rasulullah SAW berada dalam syurga. Gekalan para budak-budak, gekalan para anak-anak, yang getayang oleh Rasul, ya malaikat nyantaunya anak ni dikeliling long dum ilikot long rabineh long. Qalu, jauh malaikat, auladuhum minal musyrikin, anak-anaknya, ulat-ulatnya daripada musyrik. Jadi di sinan hari yang terhormat, pendapat Ahlussunnah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi hang hukum oleh Allah Taala, hang gazab oleh Allah Taala, walaupun anaknya anak Yahudi, bahkan karena hana truk rasul, hana truk perintah, hana truk larangan bakji di saat adiknya matang sebelum balik. Jadi munyoka balik batinyan kakenang ayat-ayat yang lain. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nekun oleh Allah dalam hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajat lahum syayatin andilhim. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dalam keadaan hanif. Tanya pada dasarnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan hanif, bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyah wasamhah. Aku dibangkitkan oleh Allah Taala ke permukaan bumi ini dua hal. Yang pertama untuk meluruskan semua umat manusia. Yang cikok geputupat. Yang salah betul, yang betul disempurnakan. Yang kedua, samhah, artinya Rasulullah sangat toleransi dalam segala umat-umat yang bukan muslim. Jadi makna toleransi kan dia ajak bakji, kan tak ikut bakji. Makna toleransi kita menghargai keyakinan orang. Menyo ketanya dalam dunianya, maka Islam mandum hana indah. Benar ti urung cikok-cikok, benar kafe, baru kehidupan katanya mudah indah, mudah yakin. Maka tabe-tabe god manjum dalam masjid. Dan nak pegah ti mandum god. Yang tak nak pegah ba urangnya, yang kagak mudah god. Yang galom jak masjid ke pegah dia urang yang kajak. Ada urang pegah yang nak dah tabe temenak urang jak masjid, yang hana jak masjid hana kajak. Hana jak pun dah pegah naman, aci jaknya dah pegah. Nyo hadirin yang terhormat kongsi. Saha toleransi dan pegah informasi kepada umat. Pudeman manusianya diciptakan oleh Allah hanif. Ya ban. Fajatalat humus syayatin andilhib. Pada dasarnya manusia itu bersih. Pada dasarnya manusia itu suci. Fajatalat hum, akan tetapi syaitan itu yang menggelincirkan keturunan Adam daripada agama. Nyoka hadirin yang terhormat, bila kita hana tanam ilmu pengetahuan kepada generasi dan diri kita, pasti kita akan terjumus kepada syaitan. Maka dipegah dari Rasulullah SAW, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Iftahu artinya ajarkanlah, wajib mutlak, ala sibyanikum, kepada anak-anak kamu, kepada putri-putri kamu, awal kalimat yang lahir di dunia ini, kalimat la ilaha illallah. La ilaha tubuh aku, illallahu yang terapi.
Nah, rumpuh makna la ilaha illallah, tiada yang sembah melainkan Allah. Nah fi rumpuh makna la ilaha isyarah kepada wujud makhluk. Illallah isyarah kepada wujud Allah. Tiada la ilaha tubuh aku illallahu nyan korapi. Artinya tubuh dengan Allah selalu ada hadir hatinya kepada Allah. Holaya tubuhnya dithinanna Allah. Be'an tadaja masjid na Allah. Wate di luar masjid tubuhnya na hana Allah. Yang kefaidah la ilaha illallah. La ilaha tubuh aku illallahu nyan kurabi. Di mana saja ada tubuh, di situ ada Allah Ta'ala melekat dengan diri kita. Hadirin yang terhormat, ada 4 tahap yang diajarkan ilmu pendidikan kepada seorang anak putra putri. Menurut pembahasan ulama, yang pertama pendidikan teladan, yang kedua pendidikan kebiasaan, dan yang ketiga pendidikan nasihat atau memberikan contoh dan sebagainya, dan yang keempat pendidikan anjuran dan perintah. Hadirin yang terhormat, pendidikan yang pertama pendidikan teladan, artinya kita memberi contoh yang membekas dalam jiwa seorang anak kita. Kita tak beri tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam, para nabi, para rasul, para syuhada, nyo tak pertama dalam utak anak kita. Dalam jiwa anak kita, pajan tak pertama kalimatnya, tokoh-tokohnya di saat anak kita segalom balik. Munyo kalih balik hadirin terhormat, dapat saya Quran, dumpu dapat saya hailub le, pakan kai lub roh putuh yang kan pendidikannya. Nyo dasar tahap yang pertama. Jadi yang membekas, yang halekang dalam jiwa anak kita yang tak pertama. Yang kedua hadirin terhormat pendidikan kebiasaan. Hukumah bin Ali Sofyan. Hibang kecok makna hadirin terhormat, dia apabila dia menyerahkan anaknya kepada suatu pendidikan, dia lihat gurunya. Mata katanya, mata anu. Ate katanya, ate anu. Gelinyung katanya, gelinyung anu. Menang fit gure. Gure punyung gure, punyung anu. Ate gure, ate anu. Bagaimana kehidupan perjalanan orang tua? Pasti anak akan mengikuti. Bagaimana keseharian perbuatan guru? Pasti anak itu akan mengikuti tingkah laku karakter daripada guru sang pendidik. Nyo hadirin terhormat, baik salah pilih. Ente ka kada pegah badayah pulih, ente wo ente Mah cakap tu kalau dengan tanya. Ladung mana hananiat. Ya amban untuk ni pakai kalau kunit guna watai ba Allah akbar Allahu akbar. Jai humayah nak payah nit le. Moyo katanya hafiz dalam mazhab Imam Syafi'i. Muhtarin bi fi'li, menyertai dengan perbuatan walaupun susunan awal nit takbir Fatihah tapi dimulai dengan takbir permulaan tata tertib melaksanakan ibadah. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh niat pertama. Jadi baik salah pedu itanya betul. Kali bang ide nak payah niat le. Tapi bis sunyi daripada kalam ajnabi. Watai raja Abu Noy rumah, watai truk masjid padu poh kata itu bit. Broh putuh itu bit. Truk kena hana tak bilik nyan batal. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh demikian. Katanya niat rumah watai truk masjid baik tak pegah haba langsung takbir. Mudah-mudahan itu sah dalam mazhab Imam Hanafi. Baca dalam kitab Madhhab Arba'in, semua pendapat para ulama ada di situ. Tapi kita yang mayoritas kita di Aceh yaitu bermadhab Imam Syafi'i, yang minoritas terserah kepada orang-orang yang lain. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka dikukun lisanul hali asah min lisanil maqam. Nasihat bersama contoh itu lebih utama. Pendidikan yang ketiga, nasihat dan contoh memberikan sebagai pedoman yang penuh dengan ayat-ayat yang Al-Quran. Katanya ada perintah hanu nyono igata tiabut. Ya, mutu ro Jumat ada perintah hanu igata yaum lasah, yaum masjid. Sedangkan contoh diri katanya
Padahal anak katanya kan contoh ayat Al-Quran yang dikalan. Yang dikalan hakikat Al-Quran dupui nyan ayat Quran bah anu. Nyan ayat Quran anu. Lagi contoh para sahabat gejak Nabi, gejak bah Ummul Mukminin Aisyah. Ya Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu perlu tepu karena drone lebih tu. Di antara urinang Nabi lebih legua bakdra ni ketimbang urinang yang lain. Sehingga Aisyah Ummul Mukminin untuk menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah yang sebenarnya, hang kita gambarkan. Tapi tebit spontan kalimat khuluqul Quran, akhlak Rasulullah yaitu Al-Quran. Akhlak anak kita itulah kedua orang dua diri kita. Boh anak tengku, boh kau tengku. Nyan akhlak anak kita jikalan perilaku kedua orang tua, maka kala Imam Ghazali lisanul akhli afsah min lisanil maqal, nasihat de contoh itu lebih utama ketimbang nasihat tanpa contoh. Ini pegah oleh Rasulullah SAW, almaru ala dini khalilih falyanzurkum haduka yukhalil. Setiap manusia itu terpengaruh menurut lingkungan. Betul he dapurna anu bak pula bak daya watai jitu be ulua pu yang tamurno bunol hekre mal hekre nya Nabi. Bahkan karena lingkungan yang menentukan sikap pribadi perilaku anak diri kita. Maka anak kita harus kita perhatikan mayu khalil anaknya wate uro wate malang wate bengah pubut hoja wajib kita hindarkan anak kita daripada hal-hal yang merusakkan. Dan pegah tu nyo haine baik aja banata ya baik ke peraya ulang tahun nata tak pegah haju pakan hantom pernah dapat so ta model-model lagi yo pugah han diikut. Ya, maksud dari no dah berdah buat jalan kuduh mutambung maksud. Kebaikan kadang-kadang nasaboh tu. Le yang merusak-merusakkan. Hadirin yang terhormat, pendidikan yang terakhir yang dipegang di para ulama, pendidikan anjuran dan perintah kepada anak ketayong. Anak ketayong pada dasarnya itulah amanah. Al-sibiyu amanah. Anak itu putra-putri kita itulah amanah. Jadi ba anak ketayong baikun. Ne baik ya nyoi long orangnya perle pulan perle bohla jut takun tapi hendak belau itu seorang ayah yang dusta dalam agama karena anak ketemu adalah amanah karena kata coreng kero tu baik dah kunjut insya-Allah atau pulang hingga tak lusa ada kena belanja baru tak belau pupu keinginan baik dah menjadi hingga untuk tahanan hongkon inang kata ciptakan mengingkari janji kepada anak kita. Maka anak kita lama kelamaan ia kai pengot tente akan ikuti yang lain. Hadirin yang terhormat, Imam Ali radhiyallahu berkomentar, imam yang keput, khalifah yang keput, puhun alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Didiklah putra-putrimu karena sesungguhnya mereka itu dilahirkan berbeda zaman dengan zaman kami. Nyo kehadiran terhormat, zaman katanya orang hana internet, hana parabola, tapi zaman gino terbacangi wifi yang cukup sehingga putra-putrinya terpesona dengan hal-hal yang demikian. Demikianlah hadirin terhormat masa singkat, baro yang berbahagianya mudah-mudahan Allah akan selalu memberi taufik dan hidayah pada kita mandum. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى محمد بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقصد